Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPA untuk kelas 5 dengan materi sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia atau sistem respirasi. Bernafas dapat diartikan sebagai proses menghirup atau mengambil gas oksigen O2 dari udara dan melepaskan atau mengeluarkan gas karbon dioksida CO2 ke udara. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen dibutuhkan untuk metabolisme makanan menjadi energi. Energi dibutuhkan manusia untuk beraktivitas sehari-hari. Sistem respirasi pada manusia terbagi menjadi dua proses, yaitu 1. Inspirasi, yaitu proses masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh melalui organ pernafasan. 2. Ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara atau karbon dioksida dari tubuh melalui organ pernafasan. Organ pernafasan pada manusia. Perhatikan organ pernafasan pada manusia di bawah ini. Keterangan pada gambar. Yang pertama, rongga hidung. 2. Rongga mulut. 3. Faring atau tekak. 4. Laring atau pangkal trakea. 5. Trakea atau batang tenggorokan. 6. Paru-paru. 7. Bronkiolus kanan atau cabang bronkus. 8. Bronkus atau cabang tenggorokan. 9. Bronkiolus kiri atau cabang dari bronkus. 10. Alveolus. Mekanisme pernafasan pada manusia. Udara masuk melalui rongga hidung. Selanjutnya, menuju ke faring atau tekak. Selanjutnya, menuju ke laring. Selanjutnya, menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya, menuju ke bronkus atau cabang dari trakea. Selanjutnya, menuju ke bronkiolus atau cabang dari bronkus. Dan yang terakhir, menuju ke alveolus, tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Bronkiolus dan alveolus terdapat di dalam organ paru-paru manusia. Rongga hidung. Perhatikan gambar bagian hidung berikut ini. Bagian-bagian hidung. Yang pertama, lubang hidung. Berfungsi untuk tempat masuk dan keluarnya udara. 2. Rambut hidung. Berfungsi untuk menyaring kotoran di udara yang ikut terhirup. Ketiga, lendir hidung. Berfungsi A. Menstabilkan atau menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. B. Mengatur kelembaban udara. Yang keempat, saraf pembau. Berfungsi untuk mencium bau. Faring atau tekak. Perhatikan gambar faring berikut ini. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan di bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang. Laring atau pangkal tenggorokan. Perhatikan gambar laring berikut ini. Laring terletak di pangkal lidah. Laring tersusun oleh 9 tulang rawan. Pada laring terdapat organ epiglotis. Epiglotis merupakan organ yang berupa katup yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan, sehingga mencegah kita tersedak makanan. Trakea atau batang tenggorokan. Perhatikan gambar trakea berikut ini. Trakea merupakan saluran berupa tabung dari tulang rawan. Pada trakea terdapat silia atau rambut getar yang berfungsi untuk mencegah debu, kotoran agar tidak masuk ke paru-paru dan mendorongnya keluar dari saluran nafas melalui reaksi batuk. Bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
Perhatikan gambar bronkus, bronkeolus, dan alveolus berikut ini. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkeolus terdapat di dalam organ paru-paru. Di setiap ujung bronkeolus terdapat alveolus. Alveolus. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara yang terdapat banyak pembuluh kapiler. Di alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari proses pernafasan. Paru-paru. Perhatikan gambar bagian paru-paru berikut ini. Paru-paru merupakan organ pernafasan utama pada manusia. Paru-paru terdiri dari A. Paru-paru kiri yang terdiri dari 2 gelambir. B. Paru-paru kanan yang terdiri dari 3 gelambir. Paru-paru dilindungi oleh selaput tipis yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan. Paru-paru terletak di rongga dada. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Paru-paru terletak di atas diafragma. Diafragma merupakan sekat yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan pada manusia terdiri dari 2 proses, yaitu A. Pernapasan dada dan B. Pernapasan perut. Pernapasan dada. Pernapasan dada dibantu oleh otot-otot pada tulang rusuk. Proses pernapasan dada, yang pertama proses inspirasi atau menghirup udara. Otot dan tulang rusuk mengembang atau terangkat. Selanjutnya, volume rongga dada akan membesar, sehingga paru-paru mengembang dan udara bisa masuk. Ekspirasi atau menghembuskan udara. Otot dan tulang rusuk mengempis atau turun, sehingga volume rongga dada mengempis, yang mengakibatkan paru-paru mengempis, sehingga udara keluar. Pernapasan perut. Pernapasan perut dibantu oleh otot-otot diafragma. Proses pernapasan perut, yang pertama inspirasi atau menghirup udara. Diafragma berkontraksi atau mendatar, sehingga volume rongga dada akan membesar, yang mengakibatkan paru-paru menjadi mengembang, sehingga udara dapat masuk. Yang kedua, ekspirasi atau menghembuskan udara. Diafragma berelaksasi atau melengkung, sehingga volume rongga dada akan mengempis, yang mengakibatkan paru-paru ikut mengempis, sehingga udara akan keluar. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai sistem pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.